kami kelas 9, bertemu lagi dengan saya Renta Simanjuntak. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang kesehatan organ reproduksi. Nah, di bab ini, kita nanti akan belajar tentang penyakit-penyakit pada sistem reproduksi manusia. Nah, penyakit pada sistem reproduksi pada umumnya pada manusia terjadi akibat adanya infeksi dari suatu mikroorganisme tertentu. Nah, penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual, cairan darah melalui jarum suntik, terutama pada pengguna narkoba, transfusi darah, serta dari ibu hamil kepada bayinya. Nah, mikroorganisme apa saja yang dapat mengakibatkan penyakit tersebut pada sistem reproduksi? Kemudian, jenis gangguan apa yang dapat menyerang organ-organ reproduksi? Nah, itu adalah yang akan kita bahas di dalam materi kali ini. Baik, anak didik kami, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Nah, penyakit yang pertama akan kita bahas adalah tentang keputihan. Oke, nah, penyakit keputihan itu ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari vagina. Nah, cairan ini biasanya berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan gatal di sekitar area vagina. Kemudian, nah keputihan ini dapat terjadi akibat infeksi oleh jamur maupun bakteri. Nah, yang pertama, keputihan dapat disebabkan oleh jamur Chlamydia trachomatis yang disebut dengan chlamydiasis. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang jenis-jenis penyakit keputihan. Yang pertama adalah chlamydiasis. Nah, penyakit ini dapat menyerang organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan, oke, yang disebabkan oleh tadi Chlamydia trachomatis. Nah, pada perempuan, penyakit ini dapat mengakibatkan keputihan. Gejala-gejalanya adalah kalau pada laki-laki, gejalanya keluarnya cairan bening dari saluran kencing. Kemudian ada rasa nyeri saat buang air kecil. Kemudian akibatnya adalah dapat merusak saluran air mani ataupun dapat menyebabkan kemandulan dan radang saluran kencing. Sementara pada perempuan, gejala penyakit chlamydiasis yang pertama adalah keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan. Dan ada rasa nyeri di rongga panggul dan kemudian dapat mengalami pendarahan setelah berhubungan seksual. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah cacatnya saluran telur, kemudian dapat menyebabkan kemandulan, atau dapat juga menyebabkan radang saluran kencing dan dapat merobek saluran ketuban sehingga dapat menyebabkan kelahiran prematur pada ibu hamil. Nah, itu dia penjelasan tentang chlamydiasis. Yang kedua adalah candidiasis. Candidiasis ini disebabkan oleh jamur Candida albicans. Oke? Nah, Candida albicans ini merupakan sejenis jamur yang pada keadaan normal terdapat di kulit maupun di dalam liang kemaluan wanita. Namun, pada keadaan tertentu, jamur ini dapat berkembang biak sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan keputihan. Nah, gejalanya apa? Gejalanya adalah dapat berupa keluarnya cairan berwarna putih seperti warna susu, kemudian dia bergumpal, nah terasa gatal dan panas serta menimbulkan kemerahan di daerah alat kelamin wanita. Yang ketiga, ada vaginosis. Nah, vaginosis ini disebabkan oleh bakteri Garnella vaginalis. Nah, penyakit ini ditandai dengan keputihan yang berwarna abu-abu, lengket, dan berbau amis. Oke. Nah, yang keempat ada trichomoniasis, disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Oke. Nah, secara umum, kalau penyakit trichomoniasis itu ditandai dengan gejala-gejala seperti ada gatal pada kemaluan, kemudian nyeri pada saat buang air kecil, serta keputihan yang banyak, kadang berbusa, berwarna kehijauan, dan berbau busuk. Nah, itu adalah jenis-jenis penyakit keputihan. Nah, sekarang kita lanjut tentang penyakit reproduksi pada sistem organ manusia. Yang kedua, yaitu gonore atau sering disebut dengan kencing nanah. Nah, gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrheae.
di mana penyakit ini dapat menyerang laki-laki dan perempuan. Secara umum, penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala. Yang pertama adalah keluar nanah dari saluran kencing sehingga ketika buang air kecil akan terasa sakit. Yang kedua, alat kelamin akan terasa sakit ataupun gatal. Nah, yang ketiga, pada perempuan akan terasa nyeri di perut bagian bawah dan kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap. Oke. Nah, namun tidak jarang pula gonore ini terjadi tanpa gejala dan keluar apapun sehingga tidak disadari oleh penderita. Nah, gonore ini dapat disembuhkan dengan antibiotik. Nah, apabila terlambat diobati, gonore ini dapat menyebabkan kemandulan, di mana penyakit ini juga dapat diturunkan kepada bayi yang dilahirkan dari orang tua yang mengidap gonore ataupun kencing nanah. Nah, yang ketiga adalah sifilis atau sering disebut dengan raja singa. Nah, ini disebabkan oleh Treponema pallidum. Gejala-gejala penyakit sifilis yang pertama adalah akan timbul luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Kemudian yang kedua, akan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Nah, yang ketiga, dapat timbul bercak kemerahan terutama di telapak tangan dan kaki. Nah, selama menderita penyakit ini, gejala-gejala tersebut tidak akan hilang. Nah, tetapi setelah beberapa tahun, serangan penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan otak dan organ-organ tubuh penting lainnya. Bahkan, sifilis dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, penularan sifilis melalui kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh. Cairan tubuh itu seperti air mani, darah, dan cairan vagina selama berhubungan seksual. Nah, penularan bisa juga dapat melalui transfusi darah dari ibu hamil yang terinfeksi kepada bayi yang dikandungnya. Baik, adik-adik kami, sekarang kita lanjut ke penyakit yang keempat, yaitu AIDS ya. Nah, AIDS itu kepanjangannya adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Nah, ini disebabkan oleh HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini merusak sistem kekebalan tubuh penderita, di mana penderita akan menjadi mudah sering diserang penyakit dan seringkali berakhir dengan kematian. Nah, gejala yang seringkali muncul diantaranya adalah berat badan akan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat. Kemudian akan ada kelainan kulit dan iritasi ataupun gatal. Kemudian dapat menyebabkan demam tinggi berkepanjangan, sakit kepala terus-menerus, diare kronis, batuk kering dan sesak napas berkepanjangan, serta pembengkakan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Nah, beberapa cara penularan AIDS yaitu melalui hubungan seksual, melalui transfusi darah yang tercemar HIV, kemudian melalui jarum suntik atau alat tusuk tato yang tercemar HIV, dan dapat melalui plasenta yang terjadi pada janin yang ibunya mengidap AIDS. Nah, HIV ini merupakan virus yang tidak mampu hidup di luar sel hidup. HIV tidak dapat ditularkan melalui hubungan sosial, misalnya dalam pergaulan sehari-hari, berjabat tangan, atau menggunakan kolam renang dan kamar mandi bersama-sama. Nah, HIV juga tidak dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk ataupun serangga lain. Oke. Kemudian yang kelima adalah penyakit Herpes genitalis. Ini disebabkan oleh virus Herpes simplex tipe 2. Jadi sering disebut dengan HSV2 ya, Herpes simplex virus tipe 2. Nah, penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala. Yang pertama, akan timbul bintil-bintil berisi cairan dan terasa sakit. Nah, di mana bintil-bintil ini dapat muncul di alat kelamin, dubur, ataupun mulut. Kemudian yang kedua adalah gejalanya alat kelamin terasa gatal dan panas. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis penyakit sistem organ reproduksi manusia yang keenam, yaitu prostatitis ya. Nah, prostatitis itu adalah kelainan pada prostat akibat adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Nah, inflamasi ini dapat terjadi akibat infeksi baik oleh bakteri maupun non-bakteri.
Nah, salah satu bakteri penyebab prostatitis adalah Escherichia coli. Oke. Nah, prostatitis umumnya terjadi pada pria yang berusia 25-50 tahun, di mana gejalanya adalah biasanya aliran urin melemah, kemudian urin berbusa dan berbau tidak sedap, kemudian terus-menerus merasa ingin buang air kecil, atau malah sulit buang air kecil, dan terdapat darah di dalam urin ataupun sperma. Kemudian yang ketujuh ada penyakit epididymitis. Oke. Nah, epididymitis itu adalah peradangan pada saluran reproduksi pria atau yaitu epididymis. Nah, epididymis sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu salah satu organ reproduksi pada laki-laki ya. Nah, penyebab epididymis dapat bermacam-macam, antara lain adalah akibat iritasi oleh zat kimia. Kemudian adanya komplikasi prostatektomi atau pengangkatan prostat. Kemudian infeksi ini juga dipicu oleh mikroorganisme tertentu, misalnya oleh bakteri coliforms dan infeksi klamidial. Nah, gejala yang menyertai penyakit ini antara lain adalah nyeri dan pembengkakan pada skrotum, kemudian keluar nanah dari uretra. Uretra itu adalah lubang di ujung penis. Dan yang ketiga adalah terdapat darah dalam cairan sperma ataupun semen. Nah, itu adalah gejala-gejala pada penyakit epididymitis. Anak didik kami, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam pencegahan penyakit reproduksi. Yang pertama adalah membersihkan alat kelamin bagian luar dengan menggunakan air bersih setelah buang air. Nah, saat membersihkan alat kelamin, sebaiknya dari arah depan ke belakang. Kemudian yang kedua, menjaga alat kelamin luar agar selalu kering. Misalnya dengan dilap menggunakan tisu setelah terkena air. Karena daerah lembab cocok untuk berkembangnya bakteri dan jamur. Nah, yang ketiga adalah menggunakan celana dalam dari bahan yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, dan menggantinya dalam 2-3 kali sehari ya. Dan yang keempat, upaya yang kita harus lakukan adalah menghentikan kebiasaan menahan buang air. Karena menahan buang air dapat mengakibatkan urin menetes sehingga membasahi celana dalam. Nah, yang kelima adalah memotong rambut yang ada di sekitar kemaluan reproduksi jika sudah panjang. Karena rambut yang terlalu panjang dapat menjadi sarang kuman. Yang keenam adalah rajin berolahraga dan banyak mengonsumsi buah dan sayur, di mana sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin, sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi mikroorganisme. Nah, khusus bagi perempuan, upaya-upaya apa yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi ataupun haid. Misalnya adalah 2-3 jam sekali. Karena pembalut yang sudah penuh oleh darah dapat menjadi media tumbuhnya mikroorganisme penyebab infeksi. Kemudian yang kedua adalah menghindari menggunakan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Karena penggunaan sabun kewanitaan dapat mengubah pH vagina sehingga akan membunuh bakteri baik dalam vagina. Kemudian terakhir, khusus bagi laki-laki, upaya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Karena suhu panas itu dapat mengganggu spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Yang kedua adalah harus melindungi testis selama beraktivitas. Misalnya, tidak menggunakan celana terlalu ketat. Dan yang ketiga adalah menghindari minuman beralkohol dan merokok. Baik, anak didik kami, itu tadi penjelasan materi tentang kesehatan pada sistem reproduksi manusia dan upaya-upaya yang kita lakukan dalam mencegah penyakit-penyakit pada organ reproduksi manusia. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.